Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Effendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas pemberian materi pelajaran saja. Apa yang ada di buku, itulah yang saya ajarkan. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Saya pun merasa jika sudah memberikan materi pelajaran, maka tugas saya telah selesai. Terlepas apakah murid sudah benar-benar mengerti dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, sehingga guru mampu memahami gaya belajar murid dan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan murid. Guru pun harus mengajar dengan tulus sepenuh hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing sehingga memiliki ciri khasnya sendiri. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.